supaya segera dikirimkan ke kita oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ini kelas 1 Udah sampai ini belum selesai. Oh, belum selesai. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi izzatihi wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sabiqin wal lahiqin al abrar wal muttaqin as-sadat sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huwal mu'ayyad bi anwa'il mu'jizzat wa alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimain mutalazimain min sabahina wa min naharina hadha ila yaumil halak wa najat. Amma ba'du, qala langsung aja ini perasaan udah qala al-imam Syarafuddin Yahya an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa rahimallahu jami' syuyukhina wa walidina rahmah wasi'ah wa 'adallahu 'alaina barakatihim wa asrarihim wa min anwarihim wa 'ulumihim wa min nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa nas'alullaha subhanahu wa jalla jalaluhu bijahihim ay yus'idana Allah rabbuna fi dinina wa fi dunyana wa fi akhiratina wa ay yuballigh Allah jami' maqasidina ad-diniyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah wa ay yaftah Allah alaina wa ala auladina wa dhurriyyatina wa ala talamidina al-muhibbina al-muti'in as-sabiqina fil mahabbah futuhal arifin wa yufaqihna wa iyyahum fid din wa yu'allimana wa iyyahum at-tafsir wa at-ta'wil wa yahdiyana wa iyyahum ila sawa'is sabil wa yarzuqana wa iyyahum kamal al-ikhlas wal yaqin والشفاء من كل سقم من كل داء ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت بعد طول عمر في طاعة الله تعالى وفي اتباع سنن رسوله فعلى هذه النية وعلى كل نية حسنة وصالحة وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak malah perhatiin dulu ya. Bapak-bapak bisa melihat. Yang punya kitab silakan ini. Riyadhus Shalihin ya, Riyadhus Shalihin yang menghimpun ribuan hadis ya. Penghimpunnya, penyusunnya adalah Al-Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi ya. Biasa disebut Al-Imam An-Nawawi
Mudah-mudahan beliau terus diangkat derajat dan bersama guru kita fil jannah di dalam surga ya. Dan insya Allah keberkahannya balik ke kita insya Allah ya. As-sadis ya, yang punya kita boleh lihat perasaan udah tapi belum selesai ya. As-sadisu, kalau ngaji kan nggak kayak menerima duit 2 kali ya, bosen udah pernah denger. Kalau dikasih duit bosen, kemana dikasih nggak ada. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang bosan ya. Sebab yang ingin diceritakan oleh Imam Nawawi bukan kata-kata beliau, walaupun bentuknya apa hikayah, apa namanya kalau bahasa Betawi, dongeng ya. Tapi yang mendongeng ini langsung orang yang selama hidupnya nggak pernah bohong. Segala tingkah lakunya selalu didasari oleh wahyu dari Allah. Tidak lain kekasih Allah Habibina wa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wasallim wa barik alaihi man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran ya. Cukup bangga kita dengan inayah Allah bisa baca salawat, karena Nabi yang baca salawat sekali dibalas 10 rahmat ya. Orang yang baca salawat sekali bakal disayang Allah 10 kali. Dan jangan-jangan 10 kali 1 rahmat pun itu cukup untuk kebahagiaan kita minat dunia ila akhirah. Luar biasa ya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan secara bareng ya. Saya yakin dari subuh mungkin bapak-bapak ibu-ibu udah ratusan baca salawat ya. Kok kenapa di langit? Ya, saya baca ada perasaan udah sini. Hadis yang ke sadis berapa? Ke-6 dari bab ya, ke-6 dari bab itu. Ternyata yang mendengar langsung dari baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang sahabat yang nggak kaya-kaya amat ya, tinggalnya juga di emperan Masjid Madinah. Ya, disebut orang apa Ahlus Suffah ya. Ahlus Suffah itu orang-orang yang ditampung oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan di emperan masjid ya. Tapi ternyata beliau begitu mulia, banyak menceritakan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Imam Nawawi dengar dari gurunya, gurunya dengar dari gurunya, gurunya dengar lagi dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat, langsung dari baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara sahabat Rasulullah dulu nggak mungkin dengar semua. Nah, hadis ini kebetulan banyak sih yang mendengar. Di antara yang banyak itu para sahabat ada yang namanya Abu Hurairah ya. Udah sering saya katakan Abu Hurairah itu apa? Lakob ya. Kemarin udah saya bilang, bapaknya si Haji mana? Nggak tahunya Aminuddin.
Bapaknya siapa mana apa namanya itu. Jadi bukan nama tapi panggilan yang dikaitkan kepada anak ya atau kepada bapak. Anak Ki Arsyad yang mana sih? Nah itu yang ganteng sendiri. Bukan ya. Oke, Abu Hurairah itu bukan ke anak tapi ke kucing ya. Ada kucing lagi kedinginan, ketemu sama Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sokhar. Kesian amat ini kucing, ya Allah kayaknya keseksa sama rasa dingin. Akhirnya dikantongin ya. Berangkat beliau, sementara kucing kecil ada di kantong. Nyampe ke depan Nabi itu kucing telah dilepas. Apa bahasa Sundanya muda? Bergerak. Ya, tahu sendiri kan orang Arab mau kantongnya gede. Jadi kucing satu itu masih bisa ditambah kucing gede. Pas ngeliat Nabi kaget. Ya ini anak apaan itu yang mulut di jubahnya. Ya Abdurrahman itu ada yang mulut di kandang lu, kira-kira apa itu? Oh ya Allah, kaget. Lupa saya kucing bukan apa-apa. Jangan sampai salah paham yang nguyak ini kucing. Ya Allah, lupa saya kedinginan kucing ini. Akhirnya saya kantongin ya Rasul sampai depan baginda, saya lupa melepaskannya. Oh cakep itu pantas disebut bapak kucing ya, disebut Abu Kucing Hurairah kucing kecil, jadi bapaknya kucing kecil. Tapi enggak sebegitu kucing dikantonginnya Abu Hurairah tujuannya menyelamatkan ya. Jadi beliau selalu ingat sama sabda dari sang kekasih baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ya. Irhamu sayangilah, irhamu kudu kesian lu semua. Man fil ardi kepada makhluk loh, bukan hanya manusia ya, kepada makhluk yang fil ardi di bumi. Kalau ini bahasa kita aja, kalau nanti nggak pakai bahasa ini. Kalau dulu udah pada kesian sama makhluk yang ada di bumi, pasti makhluk yang ada di langit bakal sayang sama lu semua. Ya. Nah pertanyaannya sekarang, mau nggak disayang sama makhluk Allah yang di langit? Mau? Kalau nggak mau keluar. Siapa yang di langit? Jibril, Mikail, Israfil. Nah itu yang bakal nemenin kita ya. Maka dengan adanya kita sayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi, otomatis kita disayang sama makhluk yang ada di langit. Sementara kalau berbicara langit, apa ya, kesejahteraan dan sebaliknya itu berkaitan dengan makhluk yang ada di langit. Sebab yang menentukan Allah, para petugasnya adalah para malaikat ya. Kayak kita punya keinginan dapat rezeki dari siapa? Allah. Yang tukang bagi siapa? Malaikat Allah. Ya, malaikat Mikail ya. Apa lagi? Ya udah kita tahu yang namanya siapa lagi? Tukang ini setekala ya, Israfil. Malaikat Jibril itu luar biasa ya. Jibril, Mikail, Israfil. Nah, termasuk yang tukang yang menentukan mati Allah. Mudah-mudahan ketentuan Allah buat kita masih lama. Tapi pelaksana pencabut nyawa siapa? Nah itu
apa? Bila Azrail memanggil jasad terkujur, seluruh tubuh akan sekujur badan, tiada lagi guna. Udah yang penting kelihatan saya nggak kayak kena stroke. Lihat sampai yang jaga neraka malaikat, yang jaga surga. Tadi jangan salah paham, yang jaga neraka berarti tiap malam, tiap hari di neraka. Yang enggak lah. Lihat satpam hotel, satpam ini nggak di kamar, tapi di mana? Di luar ya. Cuma menentukan siapa yang perlu masuk, siapa yang perlu keluar, itu ada di tangan malaikat Malik ya. Oke. Rokin Adid ada yang bilang itu bukan dua malaikat tapi satu Rokin Adid ya. Oke, kita terus dah. Mana tadi? Abu Hurairah pernah ngedenger dah annahu sesungguhnya dia. Ini namanya dhamir. Dianya balik kemana? Annahu sesungguhnya dia. Siapa dia? Nggak mungkin tinggali, nggak mungkin ya. Jadi nanya di sini. Annahu sesungguhnya dia. Dia siapa? Dia Abu Hurairah. Nah itu kan jadi bisa tuh ya pasti bisa orang bilangin ya. Annahu sesungguhnya Abu Hurairah ya. Lihat kitabnya tuh kalau di komputer ada tuh ya. Ayo Pak Diparman mirin. Annahu sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sami'a. Apa sami'a? Ya, alhamdulillah. Pintar kayak anak santren. Sami'a telah mendengar Abu Hurairah ya. Kalau di Arab sami'a fi'lun madin mabni'un 'alal fathi wa fa'iluhu dhamir mustatir ya'udu ala Abu Hurairah. Nambah ribet kalau dua nggak digunakan. Ini namanya yang instan ya. Sesungguhnya Abu Hurairah, perlu bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, setelah mendengar sami'a. Siapa yang didengar oleh beliau? An-Nabiyya. Nah makanya sami'an Nabiyya gitu ya. Kan alif lam itu ada yang syamsiyah, ada yang qamariyah, wala maka panjang kalau situ ya. Sami'an Nabiyya berarti lamnya lam syamsiyah ya. Annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul ya. Mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana Nabi yaqulu, apa yaqulu? Berkata ya. Jadi Abu Hurairah pernah mendengar langsung dari mulut yang mulia, yang bersih, yang suci, adalah mulut dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ya, berkata baginda. Gimana kata-katanya? Perasaan udah ya. Inna thalathatan min bani Israil. Inna udah apa? Kita terusin lah. Inna artinya sesungguhnya ya. Balik lagi. Annahu sesungguhnya Abu Hurairah atau sesungguhnya dia. Gampang sih kalau udah bersama ya. Sesungguhnya dia annahu. Kalau sesungguhnya kamu anaka. Kalau sesungguhnya kamu perempuan anaki ya. Kalau sesungguhnya saya
Annani, kan begitu kira-kira. Nah kalau dianya sekarang perempuan, annaha, bahasa Indo, ribet enggak? Ribet ngejawab salam aja, kagok gitu. Yang datang perempuan, ngasih tahu saya, Abi ada yang kirim salam, siapa? Tahu tuh seorang laki-laki, jawabnya alaihi wa alaikis salam. Yang nyampein laki, yang kirim salam perempuan. Abi ada ibu-ibu tadi kirim salam, yang nyampein laki tuh alaika wa alaihas. Ribet ya. Pengen bener itu ribet. Istilah Jokowi ribet ya. Siapa lagi? Nah, ya udahlah, susu itu ada. Sesungguhnya dia anahu, sesungguhnya saya annani, sesungguhnya kamu annaka, sesungguhnya dia perempuan annaha, sesungguhnya dia orang banyak annahum. Tuh, ya. Jadi bisa nerjemahin kalau udah paham ya. Nah baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ngomong, omongannya ini didengar langsung oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah ya. Inna sesungguhnya talatatan. Udah semua bisa kan? Yang udah tahu bisa. Inna talatatan, sesungguhnya tiga apa ini ya? 3 orang lah. Dari mana tahu orang? Dari keterangan Bani Israel. 3 ini dari Bani apa? Turunan ya. Dari kelompok turunan Israel ya. Ai aulad Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Bani Israel ini yang awal, bukan yang lagi perang ya. Sekarang mah udah pada palsu semua tuh, banyak ngaku-ngaku. Bani Israel itu yang benar adalah anak-anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub sendiri anak Nabi Ishaq. Nabi Ishaq sendiri turunan dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya itu Bani Israel itu ya. Benar gitu ya. Jadi ada 3 orang turunan anak Nabi Ishaq atau turunan Nabi Ibrahim, yang mana setiap Nabi Ibrahim kita sebut ya. Wa nas'aluka Allahumma bima sa'alaka bihi nabiyyuka wa khaliluka abuna wa sayyiduna Ibrahim alaihis salam. Wa nas'aluka, coba kita artiin sedikit. Cuman ya kalau ngikutin kemauan ini kadang-kadang ngaji nggak berasa ya. Suka lewat dari aturan dokter ya. Nas'aluka artinya kami mohon ya Allah kepada engkau. Apa yang lu minta Minuddin, yang pernah bimasa'alaka, yang pernah diminta kepadamu oleh siapa? Oleh khaliluka, ya, kekasihmu. Kemudian wasofiyuka dan kekasihmu ya, khaliluka, kekasihmu Nabi Ibrahim alaihis. Apa Nabi Ibrahim pernah minta apa? Minan nur wal yaqin. Pernah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah an-nur, cahaya, wal yaqin, dan keyakinan. Nggak kayak kita, bener apa? Gua nggak percaya, masya Allah kan nggak boleh tuh. Makanya kita minta apa yang pernah diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah dan diberikan oleh Allah kepada beliau, an-nur, cahaya.
Ya kalau udah dapat cahaya, ya udah enak ya. Cahaya Allah luar biasa insya Allah. Jangan-jangan hidup walaupun mati kalau bersama cahaya, insya Allah akan selamat dunia dan cuman kalau ngomong cahaya terus terang aja, ada cara dari Nabi yang lebih cakep, lebih meyakinkan lagi. Itu juga udah meyakinkan, lebih meyakinkan lagi. Kalau pengen dapat cahaya Allah malam Jumat atau kalau hari Jumat, ya baca Yasin boleh ya. Cuman yang dianjurkan adalah baca surat Kahfi. Suka dibaca? Alhamdulillah sampai selesai. Nggak apa-apa haji jadi 2 kali ya. Ya kalau baca Yasin ya ada sih perintahnya. Cuman saya prihatin gara-gara baca Yasin akhirnya yang disuruh baca surat Kahfi nggak dilaksanakan. Udah Yasin aja. Kahfi mah kepanjangan. Padahal sama aja ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau nggak bisa sekaligus ya bikin 2 kali. Dari alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu, ayo aja sampai ke malaikat terbang. Isjudu li Adam fasajadu illa iblis, sampai ke situ kan itu separuh. Dari situ separuh lagi ya. Jam habis maghrib separuh, habis isya separuh, udah cakep. Siap? Insyaallah. Janjinya Nabi keras. Orang yang baca surat Kahfi hari atau malam Jumat, ada yang bilang sampai Jumat lagi. Bahkan memantang sampai tambah 3, Sabtu, Minggu, Senin, sampai hari Senin yang akan datang tuh. Dikasih cahaya oleh Allah yang langsung itu cahaya dari Allah. Coba kalau kita sekarang baca surat Kahfi, Azrail datang hari Kamis, kan masih ada tuh cahaya Kahfi. Ini anak nggak pantas diseksa nih, ada cahaya Kahfi kan begitu kelihatan ya. Jangan sampai gua biar cahayaan, biar cakep, biar mantan gua bisa balik, ya kecil. Bercanda ya. Oke, kita balik ke pelajaran. Apa tadi? Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dapat cahaya dan keyakinan yang setiap Minggu, insya Allah setiap hari Ahad, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih panjang umur sehat ya. Kita akan terus minta mudah-mudahan kita juga bakal kebagian cahaya Nabi Ibrahim ya.